Semuanya, jumpa lagi dengan aku Sisi Yuslitia. Kali ini aku akan ngebahas tentang instrumen akreditasi Puskesmas tahun 2023 dengan bab 1 kepemimpinan dan manajemen Puskesmas atau KMP. Dan sekarang kita sudah masuk dalam standar 1.2 dengan kriteria 1.2.1 elemen penilaian A, B, C. Seperti apa? Disimak ya. EPA atau elemen penilaian. Nah, ini itu ngebahas tentang Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pelayanan Puskesmas sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan. Nah, di sini itu yang diminta adalah regulasi atau R, di mana SK tentang penetapan penanggung jawab dan koordinator pelayanan yang diminta. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kode R atau regulasi yang berarti pemenuhan dan atau penilaian EP tersebut melalui penyediaan dokumentasi regulasi, maksudnya dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, KAK, dan SOP. Nah, di sini aku akan menunjukkan ke teman-teman apa sih itu contoh dari SK yang diminta. Nah, di sini teman-teman bisa untuk di screenshot, silahkan ya, monggo. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, monggo silahkan ditanya di bagian kolom komentar saja, jangan di DM, kan kasihan nanti teman-teman lain yang mau bertanya lagi mungkin jadi kayak nggak bisa kebantu gitu. Jadi kalau mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar, nanti aku akan jawab biar teman-teman yang lain tuh bisa langsung melihat apa yang kalian tanyakan dan apa yang saya jawab. Oke, kita akan melihat contoh dari SK yang diminta pada EPA ini yang pertama. Nah, di sini kalian bisa lihat. Ini aku besarkan biar kalian screenshotnya mudah. Nah, ini tuh ada beberapa item yang aku kosong, seperti pemerintah kabupaten yang aku kosongin biar nanti kalian ngisi dengan kabupaten kota kalian. Nah, dinas kesehatan dari tempat kalian, UPTD puskesmas kalian bertugas, dan alamat dari puskesmas tersebut. Nah, di bawah sini juga ada beberapa item yang sudah saya kosongkan. Kalau kalian lihat-lihat di episode-episode sebelumnya itu kan ada tuh contoh-contohnya bagian kop ini, kalian bisa ikut. Nah, ini tuh sengaja aku kosongkan untuk memudahkan kalian, jangan bingung gitu. Nah, ini tentang penetapan penanggung jawab dan koordinator pelayanan di puskesmas kalian. Ini aku kosongkan di belakangnya. Nah, seperti ini. Bisa di screenshot silahkan. Ini ada yang itemnya tim manajemen mutu. Ya, ini berhubungan ya dengan tim manajemen mutu. Nah, tetapi nanti ada di belakang bagian lampiran, nanti akan aku jelaskan. Nah, ini tuh ada beberapa kebijakan ya, regulasi yang belum aku perbaharui. Nanti kalian bisa lihat seperti ini di poin 9. Nah, dan poin 10 itu sudah dirubah, tetapi aku belum rubah di sini untuk membuat teman-teman bisa untuk, oh iya yang ini loh bisa dimasukin yang terbaru. Tapi contohnya sudah ada, jadi kalian bisa ganti saja peraturan terbarunya saja. Nah, ini adalah contohnya. Itu dia. Yang menetapkan ke 1, kedua, dan ketiga. Terus di bawahnya jangan lupa untuk ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. Dan selanjutnya kita ke bagian lampiran. Nah, ini kalau lampirannya ada 2, tulis lampiran 1, nanti di bagian berikutnya lampiran 2. Kalau cuma lampirannya cuma 1, jangan pakai lagi angka 1 ini, gitu maksudnya ya. Aku mau ngejelasin ke teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Ini aku cuman kasih contoh 5. Kalau di tempat kalian struktur SDM-nya banyak dan ada di struktur organisasi puskesmas, silahkan ditaruh di sini di bagian kotakan ini. Ini contoh penanggung jawab polisi siapa, KIA siapa, itu aku tulis semua untuk penanggung jawabnya. Dan tidak lupa untuk taruh tanda tangannya Kepala Puskesmas. Oke, terus di bagian kedua, nah ini jika lampirannya itu ada 2 atau ada 3. Kalau cuma 1 jangan pakai angka ya. Nanti kita akan ngebahas di tata naskah di berikutnya, di kriteria selanjutnya. Nah, ini dia untuk koordinator. Ya, jadi dibedakan. Ini kalau saya punya ini, aku bedakan antara
penetapan tim penanggung jawab dan koordinator. Kenapa begitu? Karena surveyor itu ada sebagian, ya tidak semua, yang mau dipisah. Nah ini tuh yang memang ada di tempat aku melakukan pendampingan. Mereka itu kayak punya tim penanggung jawab, nanti ada koordinatornya. Nah koordinator dan tim penanggung jawabnya itu tidak sama. Ya, jadi kalau di tempat kalian, kalau tim penanggung jawab dan koordinatornya sama, silahkan digabung, SK-nya juga bisa untuk bagian lampiran. Ingat, kalau lampirannya cuma 1, maka jangan pakai angka. Kalau 2, maka dipakai angka 1, 2 kayak ini yang dicontoh ya. Kayak gitu. Ini juga disesuaikan dengan struktur puskesmas kalian. Kalau SDM-nya banyak, silahkan ditaruh. Kalau SDM-nya sedikit dan orangnya cuma 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, cuman sampai misalnya cuma 20 ya SDM-nya, itu bisa ditaruh double-double, tidak masalah. Kenapa begitu? Tidak masalah karena untuk supaya kami ya selaku surveyor itu juga bisa paham, oh orangnya yang ini, orangnya sama gitu. Oke. Namun apabila kalau kalian mau menggabung antara tim penanggung jawab dan koordinatornya cuma 1 orang, silahkan, tidak masalah. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya, yang B, elemen penilaian yang B ini ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja di puskesmas serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan dilakukan tindak lanjutnya. Nah, di bagian R itu diminta SK tentang penetapan kode etik perilaku pegawai puskesmas dengan catatan tata nilai dan budaya keselamatan dapat menjadi bagian dari kode etik perilaku. Oke. Nah, untuk bagian D ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan kode etik yang perilaku pegawai yang juga terintegrasi dengan penilaian kinerja pegawai. Dan yang kedua adalah tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kode etik perilaku. Dan di bagian W atau wawancara itu di mana kepala puskesmas, KTU dan para penanggung jawab, siapa para penanggung jawab yang tadi di depan, yang tim penanggung jawab yang kita bikin SK tadi itu, yang di bagian A itu dimintai digali informasi terkait proses dan hasil evaluasi pelaksanaan kode etik perilaku pegawai serta tindak lanjutnya. Saya akan memberikan contohnya, tetapi ingat kalian harus ini, jangan lupa. Untuk bagian kode R itu adalah regulasi, bagian D itu adalah dokumen. Dokumen apa yang diminta di sini? Penyediaan dokumen bukti seperti undangan, pertemuan, notula, pertemuan, daftar hadir dan juga sertifikat, ya. Nah, itu juga ada di bawah sini wawancara. Nanti akan aku tunjukkan ke teman-teman, jangan khawatir. Ya. Ini adalah contoh dari SK terkait dengan tata nilai. Nah, kenapa ada di sini visi misi dan moto dari dan juga tata nilai serta kode etik? Jadi kan tadi di awal itu kode etik itu bisa terintegrasi dengan tata nilai. Jadi biar kalian tidak kerja 2 kali, teman-teman, bikin seperti ini. Biar tidak kerja 2 kali. Ya, jangan nanti tata nilai sendiri, visi misi sendiri. Oh, jangan. Bikin 1 kali saja, selesai. Kayak begitu. Ya, untuk SK. Nah, seperti biasa saya kosongkan. Kemudian saya juga belum update beberapa regulasi seperti tentang poin 9. Ini dia, dan poin 10 nanti kalian ganti ya teman-teman. Gitu, biar kita sama-sama belajar dan mencari. Nah, ini intinya di bagian sini. Ke-1, ke-2 dan ada tanda tangan, jangan pernah lupa itu. Berikutnya kalian bisa lihat di bagian, nah ini yang tadi saya bilang. Kalau dia cuma lampirannya cuma 1 lembar, hanya ngebahas tentang 1 saja, maka jangan pakai angka. Itu ada di tata naskah. Nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya di bagian sini, ini visi misinya dijelaskan, motonya seperti ini dan tata nilainya seperti ini. Itu kenapa tadi saya di catatan tata nilai itu bisa terintegrasi dengan kode etik ya. Seperti ini dia maksudnya. Nah, ada lagi, masih ada teman-teman, jangan khawatir.
Kan tadi kan diminta juga terkait dengan evaluasi ya dan tindak lanjut terkait dengan kinerja juga. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu contoh yang terjadi di tempat aku melakukan pendampingan. Jadi kan kalau dalam puskesmas atau tempat kita bekerja itu kan nggak ada yang kita nggak bikin kesalahan. Pasti kita melakukan kesalahan seperti datang telat, ya. Itu juga salah satunya, teman-teman. Kalau stok obatnya habis, kita terlambat bikin permintaan, itu juga salah satunya. Nah, itu dibikin seperti ini. Nanti kalian bisa screenshot. Ini namanya aku hapus. Ini ada di sini namanya, cuma aku pudarin. Nah, ini ada keterangannya di sini. Oke. Nah, kalian bisa lihat, ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan kode etik, penilaian kinerja dan tindak lanjut petugas puskesmas. Ingat, tidak semua harus dilakukan yang namanya undangan, natulensi dan lain-lain, tidak seharusnya, karena di bagian ini, di bagian D itu kan diminta ya, tidak sampai harus semuanya. Kalau kita di dalam ruangannya kepala puskesmas, kemudian petugas itu dilakukan evaluasi dan dilakukan tindak lanjuti, kemudian difoto, itu juga termasuk di dalamnya. Itu sudah memenuhi pemenuhan dokumen di bagian kode D gitu. Gak semua harus dilakukan rapat, harus ada begini-begininya, tidak perlu. Cukup dipanggil di dalam ruangannya kepala puskesmas, dilakukan ya yang namanya evaluasi dan tindak lanjut, bisa dilakukan dengan tanpa harus ada undangan kayak begitu. Tapi ingat, jangan lupa untuk difoto ya, biar nanti surveyornya nanti tanya, si ini yang melakukan yang melakukan pelanggaran kode etik ini gimana dia? Lanjutannya gimana? Itu ada nggak? Siapa orangnya, namanya? Terus jangan lupa foto ya, serta natulensinya, tindak lanjutnya gitu. Jadi kalau dia ditegur ada segala macam, dikasih sanksi. Nah, yang ada di dalam sini yang evaluasi dengan tindak lanjutnya ini bisa dipindahkan di dalam natulensi. Seperti itu. Nah, ini cukup banyak sampai di bawah. Ya, ada 11 orang nih yang ditegur. Cukup banyak ya, tidak apa-apa, namanya juga kita bekerja bersama orang-orang yang banyak, pasien dengan masalah-masalah yang banyak, belum lagi kita punya masalah. Terus kalau kita melakukan pelanggaran seperti telat segala macam kayak begini, saya rasa itu manusiawi ya gitu. Nah, yang C, elemennya itu membahas tentang terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang manajerial dari kepala puskesmas kepada penanggung jawab, dari penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana kegiatan. Nah, itu adalah contoh dari pendelegasian wewenang manajerial. Terus kemudian di bagian R, di mana ada regulasi yang diminta, ada SK tentang pendelegasian wewenang, di mana SK pendelegasian wewenang manajerial dapat diintegrasi dengan SK pendelegasian wewenang klinis. Terus juga ada SOP-nya. Nah, dan juga ada surat pendelegasian wewenang. Nah, surat pendelegasian wewenang ini saya langsung ke D dulu ya. Nah, surat pendelegasian wewenang itu yang mana penunjukan PLH ya. Jadi pelaksana harian selama petugas satu ini dokternya tidak ada, diganti dengan siapa, kepala puskesmas nggak ada, siapa yang pegang untuk sementara selama kepala puskesmas nggak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan surat pendelegasian wewenang manajerial. Ya, jadi harus ada surat penunjukan sementara atau disebut dengan PLH gitu. Nah, itu yang untuk D. Jadi harus ada surat fisik. Surat fisik. Jadi kalau kepala puskesmas atau apoteker punya gudangnya lagi pergi anfrak obat di kabupaten kota, nah itu harus ada suratnya. Nanti kalau stok obatnya kosong atau obat yang mau diambil itu harus ke siapa yang
penanggung jawab sementara selama si apoteker yang biasa pegang atau penanggung jawab koordinatornya itu nggak ada, itu siapa yang gantiin, itu harus ada suratnya. Itu yang bagian D. Nah, untuk bagian R ini diminta SK tentang pendelegasian wewenang manajerial, dan juga ada SK tentang pendelegasian wewenang klinis. Kalau misalnya dokternya nggak ada, lagi ada tugas di luar, nah itu kemudian yang ganti sementara selama dokter nggak ada itu adalah perawat. Nah, kalau perawatnya ada, apa saja yang harus dia lakukan, yang tidak boleh dilakukan, itu dijelasin di dalam SK ini. Terus kemudian SOP-nya itu harus SOP-nya yang di sini yang diminta adalah tentang pendelegasian wewenang manajerial. Ya, SOP yang diminta nih SOP pendelegasian wewenang manajerial, sedangkan SK yang diminta adalah SK pendelegasian manajerial sekaligus dengan SK pendelegasian wewenang klinis. Jadi jangan sampai kalian kerja 2 kali. Jadi yang satu di sini jadi diminta tuh cuma 1 SK dengan 1 SOP titik.